Diwarnai jersey robek Tom Hai dan drama kartu merah, Persib Bandung raup poin penuh di markas Bali United. Ternyata benar kata Coach Justin. Persib Bandung berhasil mencuri poin penuh dari markas Bali United pada pekan ke-10 Super League 2025-2026. Laga yang berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali itu berlangsung cukup panas dan menegangkan. Kedua tim bermain cukup hati-hati dalam membangun serangan. Baik Serdadu Tridatu maupun Maung Bandung mencoba untuk bermain sabar dalam membongkar lini pertahanan lawan. Pada menit ke-20, Tom Hai menunjukkan kelasnya sebagai pemain andalan timnas Indonesia. Ia melepaskan tembakan ke arah gawang Bali United yang masih bisa dimentahkan oleh Mike Houtmeyer. Sementara itu, Bali United tidak mau terus tertekan oleh permainan cepat Persib. Tim besutan Johnny Johnson ini mengandalkan serangan balik cepat yang membuat lini pertahanan lawan harus bekerja keras. Pada menit ke-34, wasit tiba-tiba mengeluarkan kartu untuk Tom Hai. Diduga pemain berusia 30 tahun tersebut melepas jersey di tengah lapangan karena terlihat robek. Tom Hai sempat mengamuk atas kejadian tersebut. Tak lama kemudian, ofisial Persib memberikan jersey baru kepada mantan pemain SC Heerenveen itu, dan laga kembali dilanjutkan. Di sisa waktu babak pertama, kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Namun tak ada gol yang tercipta dan babak pertama berakhir dengan skor imbang, 0-0. Memasuki babak kedua, Persib tetap mempertahankan susunan pemain seperti di paruh pertama. Tak butuh waktu lama, Maung Bandung kembali mendominasi jalannya pertandingan begitu peluit babak kedua dibunyikan. Pertahanan rapat Bali United membuat Boyan Hodak melakukan perubahan taktik dengan memasukkan 3 pemain sekaligus. William Marsilio, Frans Putros, dan Beckham Putra Nugraha masuk menggantikan Adam Alis, Sadil Ramdhani, dan Kakan Rudianto. Pertandingan berlangsung keras dan Bali United harus menanggung kerugian. Pemain pengganti mereka, Mirza Mustafik, diganjar kartu merah usai tinjauan video assistant referee membuktikan bahwa ia menginjak kaki Barros. Hoda kemudian melakukan rotasi lagi. Striker asal Prancis, Andrew Patrick Jung dimasukkan menggantikan Ramon pada menit ke-76. Keputusan Hodak terbukti tepat. Kombinasi Beckham dan Jung menjadi kunci gol kemenangan. Di menit ke-84, Beckham melewati penjagaan lawan dari sisi kanan dan mengirimkan umpan matang yang sukses disundul Jung untuk menjebol gawang Houtmeyer. Usai gol tersebut, pasukan Boyan Hodak tidak menurunkan intensitas serangan. Bahkan, William nyaris menambah keunggulan beberapa menit kemudian. Meski begitu, skor 1-0 untuk kemenangan Persib bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini, Maung Bandung naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Super League. Tim besutan Boyan Hodak tersebut mengoleksi 19 poin dalam 9 pertandingan yang telah dilalui. Bagi Bali United, kekalahan ini membuatnya tertahan di posisi ke-13. Tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut baru mengumpulkan 13 poin dari 10 pertandingan sepanjang musim ini. Hasil ini jelas menunjukkan jika Persib benar-benar serius untuk merebut kembali gelar juara. Hal ini juga sempat diakui pengamat sepak bola nasional, yakni Coach Justin, yang menyebut jika Persib selalu serius dalam menatap kompetisi dengan mendatangkan para pemain berkualitas. Keren sekali. Persib ini kan setiap tahun mereka selalu bersaing untuk jadi juara. Persib, kan. Ya. Memang kualitasnya bagus Persib. Ya. JJ ngoceh terus saat diundang podcast hingga singgung pemain timnas Indonesia. Respons Eliano Reinders sangat berkelas. Pemain serbabisa Persib Bandung, Eliano Reinders memberikan respons menohok terkait ucapan mantan penerjemah Sintayong di Timnas Indonesia JJ. Ketika itu JJ bercerita bahwa Sintayong katanya sedikit menyesal memasukkan Eliano Reinders saat Timnas Indonesia unggul atas Bahrain. JJ yang kini banyak beraktivitas di Indonesia terkadang menceritakan bagaimana percakapan Sintayong saat di ruang ganti skuad merah putih. Hal itulah yang dilakukan JJ kala memenuhi undangan podcast Bicara Bola beberapa waktu lalu. Seperti biasa, topik seputar Timnas Indonesia masih dibahas. Akan tetapi, ada pernyataan JJ yang dianggap menimbulkan kontroversi.
yaitu klaim dirinya atas perkataan Sintayong yang sedikit menyesal mainkan Eliano Reinders. Sontak statement ini menjadi bola liar di kalangan supporter timnas Indonesia. JJ pun yang dianggap membuat gaduh langsung klarifikasi dan minta maaf. Di sisi lain, Eliano akhirnya angkat bicara terkait pernyataan JJ yang membawa-bawa namanya seolah dibenturkan dengan Sintayong. Eliano yang sudah mencatatkan 7 penampilan dan 1 gol untuk timnas Indonesia pilih bersikap masa bodoh terhadap ucapan JJ tersebut. Saya tidak mau berbicara apapun mengenai itu. Saya hanya ingin menunjukkan diri saya sendiri dan fokus untuk Persib. Jadi apa yang saat ini sedang terjadi, saya tidak peduli, ungkap Eliano Reinders. Sebelumnya, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mengaku muak mendengar tingkah JJ yang menyinggung Eliano Reinders. Menurut Boyan Hodak, JJ hanya berbicara omong kosong, padahal Eliano sudah membuktikannya di Persib Bandung maupun timnas Indonesia. Boyan Hodak bahkan menyarankan agar JJ sebaiknya bicara sesuai kapasitasnya sebagai seorang penerjemah, bukan bagian kepelatihan dari timnas Indonesia. Pengamat Malaysia tak percaya, fans Selangor FC dibantu Viking Persib Club saat terjadi gesekan di GBLA. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Kish Sundaresan, mengaku tak percaya dengan apa yang ia saksikan usai laga antara Selangor FC dan Persib Bandung di ajang AFC Champions League beberapa waktu lalu. Pertandingan yang berlangsung panas tersebut sempat diwarnai gesekan antara supporter yang diduga dipicu oleh beberapa oknum dari kubu Bobotoh. Momen tersebut bahkan sempat viral di media sosial, memperlihatkan situasi yang cukup tegang di sekitar stadion. Namun di balik kepegangan itu, muncul cerita lain yang justru menyentuh hati. Menurut Kish, fans Selangor FC yang sempat kebingungan setelah laga justru mendapat bantuan langsung dari Viking Persib Club, komunitas pendukung Persib Bandung yang dipimpin oleh Tobias Ginanjar. Aksi solidaritas tersebut menjadi sorotan positif di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Banyak pihak menilai bahwa langkah Viking Persib Club mencerminkan semangat sportivitas dan persaudaraan lintas negara yang seharusnya menjadi ruh dari dunia sepak bola. Tak berhenti di situ, Kish juga menyampaikan undangan terbuka kepada para anggota Viking Persib Club yang ingin melakukan away day ke Malaysia. Menurut Kish, rivalitas di lapangan seharusnya berakhir ketika peluit panjang dibunyikan. Di luar lapangan, supporter sejati adalah mereka yang menjaga persaudaraan dan rasa hormat satu sama lain, seperti yang ditunjukkan Viking Persib Club dan fans Selangor FC. Ada banyak pergaduhan di antara small factions of penyokong Persib Bandung. Banyak yang bergaduh dengan Ultracell dan juga peminat Selangor di tempat mereka duduk. Tetapi anda tahu siapa yang datang menolong peminat Selangor hari tersebut? Vikings. Ya. Terima Kumpulan kasih. Vikings yang diketuai oleh Pak Tobias. Mereka yang banyak membantu Ultracell. Rakan saya, nama dia Derek, yang turut berada di situ, dia memberikan kredit sepenuhnya dan sangat berterima kasih kerana atas bantuan daripada Vikings dan cara mereka memberikan protection kepada peminat Selangor tempoh hari, membantu mereka meninggalkan stadium dan pulang dengan selamat. Jadi hujung minggu ni, kepada sesiapa saja daripada Vikings yang turun ke bumi Malaysia, kita akan jumpa anda di situ. Dan kita bukan saja menikmati perlawanan bola sepak yang baik, tetapi pada waktu yang sama kita akan menikmati persahabatan bola sepak di antara Selangor dan juga Persib Bandung.